apa jadinya Bible sekiranya tanpa Al-Quran? Kan gitu. Permasalahannya kan nyata itu. Kata Alkitab dari Al-Quran. Kalau Alkitab ini nggak ada, kata Alkitab ini, maka nama kitabnya orang Kristen itu Biblos, Biblika, atau Bible. Jauh dari kemudian nuansa-nuansa Timur Tengah. Alkitab, Timur Tengah banget. Biblos, Yunani. Biblika, Romawi. Kan gitu. Apa jadinya kitabnya teman-teman kalau tidak ada Al-Quran? Tidak ada kata iman, tidak ada kata rasul, tidak ada kata nabi, ya, tidak ada kata mujizat, tidak ada kata berkat, tidak ada kata doa, tidak ada kata sujud, tidak ada kata niat. Apa jadinya kitab saudara? Tidak ada kata rasul dan seterusnya. Apa jadinya kalau ke Yunani-Yunanian? Maka akan tercermin kitab Anda adalah kitab Yunani. Sementara Yunani itu identik dengan paganisme. Gitu loh. Jadi kebalik, apa jadinya kitabnya Kristen tanpa Al-Quran? Kan gitu. Contoh, kata Injil. Katanya Injil itu diambil dari bahasa Yunani, Evangelion. Artinya original teks kitab Anda itu Evangelion. Tapi kenapa Lata menjadi Injil? Harusnya kalau Injil itu hanya kata yang disadur dari bahasa Yunani, kenapa Anda Lata menyebut Injil juga? Karena Injil itu adalah kata yang digunakan Al-Quran. Harusnya kembali kepada original teksnya, supaya nampak agama Anda itu adalah agama yang benar, percaya diri dengan muatan kebenaran yang ada di dalamnya. Tapi faktanya kok Lata nyebut Injil juga. Kata Musa, nama Musa, nama Ibrahim alaihissalam, ya, nama Daud alaihissalam. Kenapa kemudian kitab Anda tidak menyebutnya Abraham, tidak menyebutnya kemudian dengan David, tidak menyebutnya dengan Moses? Kenapa Lata menjadi Al-Quran juga? Jadi apalah jadinya kitab saudara tanpa Al-Quran? Itu baru benar. Dari sampulnya aja kita udah lihat. Alif Lam. Mana ada di Indonesia ini kata Alif Lam? Tak ada selain daripada kitab yang muncul dari Al-Quran itu sendiri. Dan nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Kan malu tuh. Nama kitabnya agama Islam diambil, ditempel di kitabnya orang Kristen. Muka itu taruh di mana coba? Bayangkan kalau hari ini kita balik. Al-Quran kita ganti namanya menjadi Biblos. Apa jadinya? Apa jadinya coba? Kalau Al-Quran itu kita ganti sampulnya menjadi Biblos. Hayo. Apa nggak robek sampai kuping itu mulut teriak-teriak Islam plagiat? Atau terjemahan Al-Quran kita ganti Theos. Hayo. Apa nggak robek mulut kalian sampai di kuping mengatakan kami plagiat? Sedangkan faktanya aja, kalian yang mencomot-comot istilah yang sangat prinsip dalam Islam, kalian yang nyerang kami. Contoh kata kafir. Saya masih dapat sampai hari ini orang yang komplain, kenapa Islam selalu menyebut kami kafir? Begitu saya tanya, emang kafir itu apa, Pak? Kafir itu goblok. Kafir itu bahlul, kata dia. Kafir itu identik dengan anjing, katanya. Loh, itu menurut Bapak. Kafir itu menurut Al-Quran orang yang menutup diri dari ajaran Islam. Apakah Bapak membuka diri dari ajaran Islam? Ya tidaklah. Ya Bapak kafir, menutup diri. Bapak bukan anjing. Bapak bukan goblok. Meski Bapak bahlul, kan gitu. Tapi Bapak itu jahil.
Nah, itu baru benar. Sementara original teks kitab Anda itu adalah raka. Raka itu terjemahannya ya goblok. Kan gitu. Jadi, iya jahil. Jadi apalah artinya kitab Anda itu tanpa Al-Quran? Apa artinya? Al-Quran itu kitab yang independen. Dia tidak melakukan penyelidikan kemudian lantas dibuatlah cerita-cerita yang menyamanyamakan kitabnya orang Yahudi. Tidak. Jadi inilah yang saudara-saudara Kristen harus pahami. Dan satu lagi terakhir dari saya. Kalau Anda semua itu punya kasih, saya ulang ya. Kalau Anda semua itu punya kasih, seperti kasihnya kami, yang mengucapkan puji syukur kepada Allah, sehingga kami menyanjung Rasulullah, kami cinta terhadap ajaran Rasulullah. Apa bukti kecintaan kami? Kami membaca apa yang dilafazkan Rasulullah sesuai dengan apa yang keluar dari mulutnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kami umatnya karena cinta kepada beliau, karena kasih kepada ajarannya, kami menghafalkan, kami belajar dengan tekun untuk bisa membaca dari huruf ke huruf, kata ke kata, kalimat ke kalimat, surah ke surah, ayat ke ayat, agar kami bisa menjadikan cerminan kasih itu wujud dalam kehidupan kami. Lah ente dikatakan dalam kitab Anda, Yesus berbicara, aku rebah dan mendengarkan suara dari langit dengan menggunakan bahasa Ibrani. Anda pernah berpikir nggak kira-kira apa kata Ibrani yang disebutkan Yesus itu? Tidak kan? Kenapa? Sebenarnya kalian itu tidak kasih kepada Yesus. Yang ada adalah kalian cinta agama Anda disebabkan karena agama Anda itu enak. Mau makan babi bisa, mau minum ini bisa, mau makan itu bisa. Kemudian matinya nggak nyantol di di alam barzah, langsung mati terangkat ke surga. Itu yang membuat kalian enak di sana, bukan karena kalian kasih terhadap Yesus. Pernah nggak kalian berpikir, ya, Yesus itu di dalam agama kalian itu terkutuk katanya. Sedangkan Yesus mengutuk orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Nah, kalian tidak mengenal hukum Taurat. Nah, inilah cerminan bahwa Islam itu sangat kasih, bukan kalian yang kasih itu. Kalau kalian kasih, maka kalian sudah bisa bahasa Yunani. Kalau kalian kasih, kalian sudah bisa membaca kitab bahasa bahasa Ibrani. Karena kalian cinta kepada kitab kalian, karena kalian kasih kepada pembawa ajaran kalian. Tapi buktinya, jangankan bisa membacanya, kenal huruf Yunani aja kagak kalian itu. Lalu kasihnya yang mana? Kasih itu yang mana? Sementara perintahnya, kasihilah Tuhan ilahmu, ya, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu. Mana buktinya kalian kasih dengan perintah itu? Nggak ada kan? Kalau kalian kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesamamu, utamanya terhadap pembawa ajaran agamamu, maka kamu akan mencintai bahasa kitabmu sendiri. Kamu tidak akan mungkin kemudian lebih cinta kepada kata-kata yang munculnya justru dari Al-Quran. Pahami itu, camkan itu baik-baik. Bahkan seandainya kalian itu kasih, kalian akan mengambil kitab kalian, kamu rendam dengan air, airnya pun kalian minum. Tapi apa faktanya? Lihat, tengok, kami sudah puluhan tahun jadi apologet. Kami lebih hafal ini Bible daripada kalian. Selevel pendeta yang lulusan S3 ketika kita dialog, itu tertulis di mana, Bang Suma? Coba diulang, tertulis di mana, Bang Suma? Kan jadi heran kita ini. Katanya ajaran kasih. Bagaimana Anda mau kasih kepada sesama manusia? Kasih terhadap kitab kalian saja kagak. Kamu kalau cinta kepada orang yang kamu idolakan, pasti kamu cinta terhadap pernyataan-pernyataannya. Kamu cinta kepada, kamu ngefans sama seseorang, pasti kamu cinta terhadap apa yang dia ucapkan. Contoh misalnya, banyak bertebaran dia di komal-komal TikTok teman-teman. Pernyataan-pernyataan saya, pernyataan-pernyataan Dinda Naja dan sahabat-sahabat apologet lain. Kenapa? Karena mereka cinta kepada kita. Maka pernyataan-pernyataan itu diulang dan diulang dan seterusnya. Justru yang terjadi,
Kami apologet Muslim yang mengulang-ulang isi data yang ada dalam kitab kalian. Kalian mana ada? Ayo. Kami yang menunjukkan. Itu tertulis di mana Bang Subah? Kami menunjukkan. Mana cinta kasih itu? Kalau terhadap kitab kalian aja, Anda tidak cinta. Kalian mana cinta kepada Al-Quran? Buktinya, kitab kalian itu, kalian nyaman dengan sebutan Al-Quran di atasnya. Baru lihat Bible kalian yang tertulis sudah bahasa Quran. Alkitab. Subhanallah. Habis itu kalian mengklaim, itu adalah kitab kami enggak ini. Loh, kayak mana ajaran kasih kalian itu? Kenapa enggak sekalian aja ganti Al-Quran? Oh, Alkitab itu bahasa Yunani, nenekmu kiper. Itu nama lain dari Al-Quran, tuyul, supaya kau tahu itu. Ya, kalau kau cinta kepada agamamu, maka kau akan menyatakan kepada lembaga kitab Indonesia, ganti nama kitab kami dengan nama bahasa Yunani. Kami cinta kepada penutur-penutur Yunani, yang mana Rasul-Rasul kami juga bikin surat menggunakan bahasa Yunani. Jangan kau pakai bahasa Quran. Kan begitu perwujudannya. Jadi apalah artinya kitab saudara, ya, tanpa Al-Quran? Layaknya tadi pembahasan tadi. Ada kemudian orang berinkarnasi menjadi babi. Babi ngepet. Ada juga yang nuzul menjadi manusia. Nah ini, kalau Anda cinta kepada agama Anda, cinta kepada yang kalian tuhankan, maka kalian akan mencari poin kebenarannya. Bukan akal-akalan sehingga kalian itu menjadi lawak-lawakan. Pahami itu. Karena Tuhan sudah mengatakan dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 44 nomor 10, siapakah dia yang menuangkan, yang membentuk, yang menarasikan, yang menggambar Tuhan dalam rupa apapun, dalam bentuk patung dan seterusnya. Mereka semua akan kubuat malu, kata Tuhan. Jadi kalau kita ketika berdebat, kalian selalu dipermalukan, itu karena sudah dinubuatkan. Siapa suruh membentuk Tuhan? Ini yang mana ini? Yang Oten bingung nih ya. Jervo Harley kali ya, coba. Jervo Harley. Shalom Bang, saya Kristen Bang. Oh iya, silakan. Malam. Semangat malam, silakan. Ya Bang. Ada yang Oke, mau Bang. disampaikan? Enggak Bang, saya sering dengar Bang Juma sering baca-baca ngutip di Alkitab. Tapi kok kalau saya perhatikan nggak ada yang membuktikan eksistensi hubungannya Alkitab yang Bang semua bawa itu nggak ada hubungannya dengan keberadaannya Allahnya orang Islam begitu Bang. Kalau saya lihat, saya perhatikan, jadi apapun ayat-ayat di Alkitab tidak bisa membenarkan bahwa Al-Quran itu benar atau Allah itu benar. Kayak tentang nubuatan Yesus, kematian, kelahiran, sampai kebangkitannya, keselamatannya, misinya di dunia, sepertinya tidak ada hubungannya Bang dengan kebenarannya, eksistensinya Allah gitu, nggak ada hubungannya. Begitu aja Bang. Mungkin Bang Juma bisa tanggapi apa hubungannya, apa sih yang Abang kutip-kutip di Al-Quran dengan di Alkitab dengan kebenarannya Allah gitu. Itu Bang. Saya bukan ahli kitab seperti yang Abang bilang tadi, karena saya orang Kristen, bukan ahli kitab. Apalagi Islam kan Bang, pasti lebih bukan ahli kitab juga. Jadi mungkin saya ingin sama-sama belajar lah. Iya. Jadi ahli kitab itu orang Yahudi gitu ya, orang yang mengkitabkan Taurat, Zabur dan Injil. Sementara saudara kan bukan. Nah gini, kita ambil salah satu contoh yang mendekati kenapa pembuktian Al-Quran itu dikatakan sebagai firman Allah, dan juga kemudian Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah Tuhan yang benar. Kalau saya kemudian bertanya kepada Bandewa, dinda saya ini, Iya.
Bisa enggak Dewa tunjukkan atau menggambarkan wujud Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa wujudnya, bentukannya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa. Arti dia tidak diserupakan dengan apapun, kan gitu ya. Iya. Nah, kalau saya tanya Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim atau Abraham itu wujudnya seperti apa, Bang? Sama, tidak bisa diserupakan. Kalau Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa? Sama. Kalau Tidak Tuhan bisa yang disembah diserupakan. oleh teman-teman Kristen? Diterjemahkan Ini, Bang. itu sebagai manusia. Beda. Kalau Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, bisa nggak itu dinarasikan, divisualisasikan atau dibentuk menjadi gambaran gitu? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Seperti Bisa. apa dia Tuhannya? Tuhan Kristen kan? Bisa. Ya, Iya. manusia. Oke. Penciptaan manusia itu kan di Alkitab itu kita diciptakan segambar dan serupa, Oke. pemikiran, akhlak apa. Oke, Gitu, ya. saya Terus, menjawab kalau pertanyaan dibuka- saudara. Oke ya. Jadi gini, sembahan para nabi itu dikatakan laisa kamisli syai. Hendak dengan siapa engkau ingin persamakan aku sehingga kami sama. Kan gitu. Jadi Tuhan itu tidak bisa kemudian Tuhannya Bani Israel itu kemudian dikatakan dia terbentuk. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Laisa kamislihi syai'. Sama Tuhan kami. Sementara Tuhan Anda manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Dilahirkan Tuhan Anda. Jadi beda gitu. Nah, itu pembuktian secara logika. Sekarang kita pembuktian secara wahyu. Al-Quran menerangkan, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa, kemudian mereka berkata yaqulu hadza min indillah. Celaka orang-orang yang kemudian menuliskan sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri lalu dia katakan ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Tetapi itu adalah, sabar. Itu adalah tulisan tangan mereka sendiri. Katabat sa'idihim. Nah, kemudian ketika saya tanya kepada saudara, di mana letak kesalahan Al-Quran ini? Ketika dia mengatakan celakalah orang yang menuliskan kitab. Mari kita tengok. Apakah kemudian kitab Lukas, surah-surah Paulus itu ada legitimasi dari Yesus? Tidak ada. Hari ini Kristen bertanya kepada generasi Kristen sebelum-sebelumnya sampai kepada Yesus, tidak akan Anda temukan adanya legitimasi pengesahan dari Yesus terhadap penulis-penulis kitab saudara. Maka Al-Quran 1400 tahun silam telah menyatakan itu. Inilah bukti bahwa Tuhan kami maha tahu. Berarti Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang benar. Kalau tidak, dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu bahwa apa yang tertulis dalam kitabnya orang Kristen itu hanya karangan-karangan? Dari mana beliau tahu? Sementara beliau tidak tahu bahasa Ibrani, dia nggak tahu bahasa Yunani, dan dia tidak pernah belajar sampai kepada Romawi Yunani atau sampai ke Yerusalem. Dari mana beliau tahu? Gini Bang, saya berusaha memahami penjelasan Abang, tapi gambaran saya penjelasan Abang kayak benang kusut begitu. Saya susah uraikan. Dari Allah, Yesus, Allah. Jadi Allah itu jelas tidak sama dengan manusia kan Bang? Iya, betul. Dari Allah dulu. Ya karena dia roh. Mengenai Yesus Kristus, ya dia Allah yang menjadi manusia. Saya singkat aja Bang biar ini. Dia roh menjadi manusia, bukan begitu? Iya. Benar. Apakah roh bisa menjadi sesuatu? Tunggu dulu. Poinnya dulu. Iya, Bang. Kita sebelum masuk ke dalam dalil ya. Apakah roh itu bisa menjadi sesuatu yang berbentuk majas atau berbentuk daging? Atau roh tetaplah roh? Yesus itu sendiri roh yang menjadi manusia. Yesus itu sendiri adalah roh yang menjadi manusia. Artinya, mohon maaf, gini, sabar. Saya perjelas. Oke, Bang, silakan. Yesus itu 50
100% dia roh, Mm-mm. genetiknya roh dan manusia. Jadi Oke. dia masuk ke rahim. Jadi maksudnya ini secara manusiawinya. Dia itu Iya. roh yang masuk ke rahim manusia. Ah, Kalau menurut roh. pemahaman saya sih Bang, kalau abang bilang Allah tidak bisa disamakan dengan manusia, ya itu benar. Tapi Allah bisa menjadi manusia. Di mana Kita urut dalilnya satu-satu nih, itu? Bang. Di mana dalilnya Ah. itu bahwa Allah bisa jadi manusia? Di yang umum aja Bang, di Yohanes 1 itu kan ayat 1 firman menjadi manusia. Karena kita tahu semua kan Allah itu adalah firman, bentuk Allah itu adalah roh. Nah, itu. Ya. Jadi saya ingin tanya kepada saudara. Yohanes 1 ini menurut saudara itu firman Tuhan, sabda Yesus atau apa ini? Ya kalau kita mau melihat penulisan ini benar atau tidak benar, itu sudah cerita lain. Tapi ini firman yang artinya Menjadi kalau mau lihat manusia. ya kalau kita abang mau bilang ini betul tidak ini tulisannya ini kan sudah cerita lain. Tapi Oke, kita tinggalkan itu, Sekarang begini, Tuhan mengangkat saksi di dalam Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. setuju. Yes, iya. Ketika Anda mengatakan firman itu adalah Tuhan menjadi daging, berarti Tuhan membentuk diri menjadi daging. Bertentangan enggak dengan pernyataan Tuhan dalam Yesaya 43 nomor 10 tadi? Konsepnya begini Bang, memang artinya tidak ada Tuhan selain Dia, dan beda dengan Tuhan menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Dengan kita bedakan Allah, tidak ada Allah selain Dia. Dua-duanya benar Bang. Iya, tahu. Tiada Tuhan selain Allah, tahu saya. Sekarang masalahnya adalah ketika Tuhan itu sendiri mengangkat saksi di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku. Persaksikan. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Lalu kemudian Kristen dengan mengambil data-data dari himne Plato membentuk Tuhan menjadi daging. Apakah bertentangan menurut saudara atau tidak? Jepro dibuka mute-nya. Kok jadi sepi? Jepro Jerpo. dibuka mute-nya. Ya Bang, sorry Bang, tadi kemut. Maksudnya begini Bang, kita bedakan Allah bukan membentuk dirinya jadi manusia Bang. Allah datang ke dunia ini karena kehendaknya Dia, bukan Dia dari bentuk Allah terus tiba-tiba Dia berubah menjadi bentuk manusia. Itu karena kehendaknya Dia Bang. Yakin Anda? Yakin Ya, Anda gimana kalau Bang? dia Yakin, datang gimana? Anda yakin kalau dia datang atas kehendaknya? Iya Bang. Bagaimana Yakin, kalau yakin. bagaimana kalau ada dalilnya mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Iya, kehendak Allah kan? Iya. Kehendak ini sebenarnya kehendak Allah. Iya. Ini kita Yang menjadi manusia ini Allah atau bukan Allah? Enggak, saya tanya dulu kepada saudara. Yang menjadi Allah ini Allah atau bukan Allah? maksudnya Abang yang Allah Yang Kan menjadi saudara manusia. saya- Iya, Allah kan apa bukan saudara Allah? saya mengatakan tadi dia datang atas kehendaknya sendiri. Kan itu Anda yang katakan. Dia tidak menjadi manusia, kehendak tapi Allah, kan? dia sendiri yang datang atas kehendaknya. Bukan begitu? Yesus yang bilang kan atas kehendak Allah kan. Kan tadi saya bilang Allah yang berkehendak untuk menjadi manusia, Oke. menjadi Yesus. Berarti yang menjadi berarti yang menjadi manusia ini adalah Allah itu sendiri. Iya betul Bang. Berarti atas kehendak Allah sendirilah dia kemudian menjadi manusia. Iya.
Berarti yang menjadi manusia ini menjadi manusia atas kehendaknya sendiri. Atas kehendak Allah. Loh, Gimana sih, Bang? Gini, saya analogikan sederhana. Misalnya saudara menjadi apa ya yang bagus ya? Menjadi seekor kelinci. Ketika Anda menjadi seekor kelinci, kelinci ini menjadi kelinci atas kehendak Anda sendiri atau bukan? Saya kalau punya kemampuan untuk menjadi kelinci, saya bisa menjadi kelinci atas kehendak Oke. saya. Nah, kelinci Kalau ini menjadi manusia, ketika jadi kelinci ini berbicara, aku jadi kelinci atas kehendakku sendiri, itu betul. Tapi ketika kelinci ini mengatakan aku menjadi kelinci bukan atas kehendakku sendiri, itu gimana masalahnya? Paham tidak Anda? dia berbicara sebagai Yesus mengatakan di dalam Yohanes 48 nomor 42, aku Ya. datang bukan atas kehendakku sendiri. betul, Bang. Nah, Bukan kehendak Yesus, berarti kan? Kehendak Allah, kan? yang Allah ini bukan Yesus. Bukan kehendak kelinci, Allah kehendaknya saya. Kehendaknya Jervo untuk menjadi kelinci, bukan kehendaknya kelinci untuk menjadi kelinci. Kehendak Allah untuk Oke, menjadi Yesus, oke. bukan kehendak Yesus Oke. untuk menjadi Yesus. Berarti Anda dengan kelinci beda. Beda. Dalam konsep Oke. tadi, Berarti Allah dengan Yesus beda. Berarti Dalam Allah konsep- dengan Yesus beda. Iya, beda. Allah Oh, beda. Ya sudah. Ya, Berarti Yesus bukan ini Allah yang Allah menjadi ya. manusia. Yesus Berarti ini bukan Allah yang menjadi manusia. Kelinci Yang menjadi manusia ini yang siapa? menjadi kelinci. Ngerti nggak, Bang? Jadi beda, Jervo dan kelinci beda. Kelinci itu adalah Jervo yang menjadi kelinci. Nah, sekarang begini. Tolong Anda atur napas baik-baik. Oke, Gunakan siap, logika Pak. sehat Anda yang paling sehat. Sekarang Anda menjadi kelinci. Iya, Bang. Yang jadi kelinci ini siapa? Anda. Ya, Jervo, saya sendiri. Oke, Jerpo menjadi kelinci. Dengan kondisi kelinci, siapa yang menghendaki dia menjadi kelinci? Jervo. Jervo. Jerpo. Berarti Iya. kelinci ini akan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Betul atau tidak? Atas kehendak. Oh, atas kehendak Jervo dong. Iya, berarti atas kehendak kelinci ini kan? Ya, yang dia kelinci ini gimana sih, Bang? Dia jadi kelinci atas kehendak saya. Ayolah kita jujur terhadap kebenaran, kawanku. Saya nggak minta Anda bersyahadat setelah ini. Saya hanya minta Anda jujur Saya terhadap justru- kebenaran. Nah, ini yang saya maksud, Bang. Alkitab itu kebenaran Alkitab. Isi Alkitab tidak ada hubungannya dengan kebenaran dan keberadaan Allah. Gitu maksud saya. Jadi Tidak masalah, tidak masalah, Tidak ada hubungan. tidak masalah, Allah menurut tidak masalah. Makanya kami umat Islam, sabar. Makanya kami umat Islam setiap kami sholat, kami selalu berdoa agar terhindar untuk menjadi Kristen. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami minta kepada Allah untuk tidak menjadi golongan orang yang sesat. Orang sesat itu ya seperti ini. Anda memutarbalikkan sesuatu yang sudah tidak rasional, yang tadinya sudah masuk akal, Anda akal-akali sehingga tidak rasional. Anda Apa yang menjadi tidak masuk kelinci. apa yang tidak Oke, sekarang Anda menjadi kelinci. Sekarang Anda Ya. menjadi kelinci. Ya. Kelinci ini ketika dia menjadi kelinci, apakah atas kehendaknya sendiri menjadi kelinci atau bukan? Bukan atas kehendak Jervo. Atas kehendak saya. Loh, yang menjadi kelinci ini siapa? Yang mau menjadi kelinci siapa? Nah, berarti Gini, Bang. Gini. kehendak Anda menjadi kelinci itu adalah Anda sendiri. Kehendak saya, bukan kehendak kelincinya. Loh, yang jadi kelinci ini siapa? Jervo. Loh, yang menjadi kelinci